Kami kata apa dana formula dan sebagainya. Lalu dituduh mempolitisi mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu kami katanya ini menjegal Anies. Nah disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny. Saya cerita partai ini kasusnya, partai ini kasusnya. Ini menjadi sensitif. Gitu. Tetapi tidak ada kita minta melapor ke presiden ini harus dijegal yang tidak ada. Sama sekali. Disentil Mahfud MD soal Formula E, KPK masih tunggu apa? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Mahfud MD bicara soal dugaan kasus korupsi dalam event Formula E ketika diundang dalam YouTube Mojok yang dipandu oleh seniman Butet Kartarajasa dan Putut EA. Dia menilai penyelidikan yang dilakukan oleh KPK dalam kasus Formula E terkendala karena masalah politis. Penyelesaian kasus ini terhambat karena sering dituding sebagai cara untuk menjegal Anies. Formula E itu menjadi kontroversi karena kesulitan atau ada hambatan psikopolitis. Jadi, setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, kata Mahfud. Mahfud sendiri mengatakan bahwa ada dugaan kuat korupsi dalam Formula E. Dia menyebut laporan BPK terkait penyelewengan dana dalam Formula E menjadi bukti kuat. Apakah kasus korupsi ada indikasinya? Kuat. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E gak boleh dibiayai oleh APBN atau APBD, kata dia. Tapi penyelesaian kasus ini jadi terhambat karena menyeret satu nama yaitu Anies yang sedang mau nyapres. Ada unsur psikopolitis di masyarakat. Narasi kemudian dihembuskan oleh pendukung Anies bahwa ini adalah upaya penjegalan dan kriminalisasi. KPK kalah cepat, mulai dari pemeriksaan saksi-saksi juga terhambat. Sehingga KPK itu setiap menyebut mau menyelidiki Anies, orang mau demo, KPK mau dibakar, sehingga gamang, kata Mahfud. Saya pun heran dengan KPK, kalau memang sudah punya bukti kuat, kenapa tidak ada tersangka? Kenapa penyelidikan kasus ini terkesan bertele-tele? Ketua KPK Firly Bahuri hanya bilang pihaknya akan menyelesaikan kasus Formula E. Dia masih mencari bukti dan bukti permulaan yang cukup. Jika sudah cukup bukti, maka status Formula E akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Itu ucapan pada Februari lalu, tapi isinya sama, masih diselidiki, masih cari bukti, masih mengendus, masih menerawang dan entah apa. Yang jelas seperti muter-muter tanpa ada kelanjutan yang signifikan. Jadi jangan salahkan publik kalau KPK dianggap takut dan mentalnya lemah, tidak berani menghadapi tekanan dari buzzer dan pendukung Anies. KPK sekarang makan buah si malakama, mengusut dengan serius maka akan menghadapi serangan dari pendukung Anies. Tidak serius maka akan menghadapi kritikan dari rakyat. Silahkan KPK memilih mau pilih jalan yang mana. Heran saja sih kalau sekelas KPK bisa takut dengan tekanan massa. Bukan cuma KPK saja, tapi banyak penegakan hukum yang jadi konyol karena pengaruh massa. Contoh paling nyata adalah kasus Ahok dan ibu-ibu di Sumut. Kasus Ahok dipolitisasi, di demo berjilid-jilid plus tambahan ancaman mengerikan. Vonisnya tidak masuk akal, mencapai 2 tahun. Sedangkan kasus lain yang terang-terangan menghina, vonisnya tidak seberat itu. Yang paling parah adalah ibu-ibu di Sumut itu, mengeluhkan suara toa tapi dihukum 1,5 tahun penjara. Mengeluh saja dilarang dan wajib dihukum, sedangkan pelaku pembakaran rumah ibadah hanya divonis beberapa bulan penjara. Tidak adil, tapi karena tekanan massa, semuanya jadi berantakan. Negara takut pada preman? Di lapangan banyak contohnya. Negara takut pada tekanan massa dan bau politis, buktinya juga banyak. Jadi apa yang bisa kita harapkan? Kalau begini caranya, lebih baik aturan dan hukum diletakkan di bawah tekanan massa. Jadikan tekanan massa sebagai unsur hukum yang paling tinggi. Sama seperti penolakan pembangunan rumah ibadah di negeri ini, aturan kalah dengan desakan massa. Hanya karena forum tak jelas memutuskan menolak, maka semua harus tunduk. Ada IMB pun percuma karena atas dasar ketidaksetujuan dari mereka. Kalau mau miris, memang tidak salah juga sih. Mahfud juga menyampaikan kepada KPK untuk terus menyelidiki kasus Formula E hingga rampung. Mahfud mengatakan KPK tidak boleh takut karena masalah psikopolitis di masyarakat. Justru kasus ini harus diselesaikan untuk mengetahui siapa saja dalang di balik dugaan korupsi Formula E. Kalaupun itu terjadi penyelewengan, belum tentu Anies juga. Kan ada beberapa yang sudah disebut. Di dinas ini sekian. Kalau Anies gak terlibat juga clear kan katanya. Lucu aja sih, KPK harus diingatkan oleh seorang menteri karena KPK itu independen, berdiri sendiri dan wajib mengusut sesuai tujuan dibentuknya. Coba kita renungkan apakah Formula E ini akan diusut dan selesai sebelum Pilpres 2024? Jawabnya senyum aja dah. Bagaimana menurut Anda? Saya telah memberikan keterangan-keterangan
dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh aparat penegak hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dari pagi hingga siang sore hari ini. Keterangan-keterangan yang diberikan adalah keterangan-keterangan yang saya tahu, ya, yang saya pahami, dan yang menurut saya benar sebagai saksi. Wow, Plate bersaudara di ujung tanduk, Nasdem harap-harap cemas. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Menjelang bulan suci Ramadan tahun ini, bisa dibilang Kejaksaan Agung lagi sibuk-sibuknya. Pasalnya lembaga penegak hukum itu lagi mengusut kasus korupsi proyek Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G. Proyek ini diprakarsai oleh Bakti Kominfo yang nilainya mencapai 10 triliun rupiah. Aroma korupsi di proyek BTS tersebut mulai terkuak pada Agustus 2022 silam. Yang mana kala itu banyak BTS yang dibangun tidak sesuai spek dan tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Hingga tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus melakukan penyelidikan. Awalnya mereka agak kesulitan memeriksa BTS satu persatu. Namun berkat kerja keras dan pantang menyerah, tim Jampitsus akhirnya menemukan adanya korupsi di proyek tersebut. Adanya barang atau BTS yang belum jadi, ada yang 60%, disimpulkan ada bukti tindak pidana korupsi. Ujar Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana dengan nada tegas. Setelah mengumpulkan bukti yang cukup, jaksa pun menaikkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Tidak tanggung-tanggung 60 orang dari Kominfo dan pihak swasta diperiksa kala itu. Beberapa orang dari Bakti Kominfo juga dimintai keterangan. Terakhir, didapatkan kesimpulan kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. 1 triliun itu bukan angka kaleng-kaleng Ferguso, 1.000 miliar. Bayangkan saja kalau digunakan untuk merenovasi sekolah. Satu sekolah menghabiskan dana sebesar 1 miliar rupiah. Sudah 1.000 sekolah yang berhasil diperbaiki. Atau uang sebanyak itu dijadikan beasiswa untuk mahasiswa miskin yang masing-masing orang mendapatkan 50 juta rupiah. Sudah 20.000 orang bisa kuliah. Artinya apa? Ada korupsi serius bro and sis, wajib untuk diusut hingga tuntas. Karena kalau tidak citra Kejagung sendiri yang akan tercoreng seperti citra Partai Demokrat. Hasilnya 23 orang dicekal bepergian ke luar negeri. Mereka yang dicekal tersebut 7 orang dari Bakti Kominfo dan 16 orang dari pihak swasta. Nah lucunya di proyek BTS ini ada juga nama adik kandung Johnny G. Plate, yakni Gregorius Alex Plate. Si Gregorius ini bukan siapa-siapa di Kemenkominfo, tapi dia menerima uang sebesar 0,5 miliar rupiah lebih. Jadi jelas secara kasat mata saja sudah bisa dikatakan kalau dia itu korupsi.